Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sejak nota keuangan dibacain oleh Presiden Joko Widodo, rame nih ya, pengamat-pengamat memberikan komentar terkait apa sih yang akan menjadi prioritas pembangunan ke depan. Prioritas pembangunan Prabowo Gibran ke depan. Nah, salah satu yang ramai dibicarain adalah soal Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jadi begini, saya kutip dari kantor berita CNN Indonesia ya, Research Center of Digital Economy and SMES Indef ya, Bang Izzuddin Alfaras ya mengatakan bahwa penurunan anggaran IKN di era APBN 2025 mencerminkan prioritas anggaran pemerintah. Intinya ya, Bang Izzuddin bilang Pak Prabowo itu nggak serius kok memprioritaskan IKN, bahkan bilang IKN itu bukan prioritasnya Pak Prabowo, nggak kayak Pak Jokowi, gitulah kurang lebih ya. Sebetulnya teman-teman, saya tuh nggak terganggu dengan kesimpulan Bang Izzuddin soal komitmen Pak Prabowo tentang pembangunan IKN ini ya. Tapi saya sedikit tergelitik aja dengan dasar atau acuan yang membuat Bang Izzuddin menarik kesimpulannya tadi. Jadi Bang Izzuddin menarik kesimpulan tersebut ya setelah melihat buku 2 nota keuangan beserta era APBN 2025 yang menyebutkan alokasi anggaran IKN di tahun pertama kepemimpinan Pak Prabowo itu hanya 143 miliar rupiah. Kalau ini yang dijadikan acuan, tentu saja ya wajar dong Bang Izzuddin menilai IKN bukan prioritas Pak Prabowo. Apalagi angka ini jauh lebih kecil dari anggaran untuk pembangunan IKN pada APBN 2024 yang kemarin ya, yang saat ini masih berlangsung, yaitu mencapai 42,5 triliun rupiah. Nah, sekedar info aja nih teman-teman ya, anggaran IKN itu dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut ya. 5,5 triliun pada 2022, 27 triliun pada 2023 dan 42,5 triliun pada 2024. Jadi sekali lagi, ya wajar aja kalau peneliti Indef mengatakan IKN bukan prioritas Prabowo Gibran. Kalau yang dijadikan acuannya adalah angka 143 miliar tadi. Justru ini yang lucu menurut saya loh ya. Seorang peneliti terlebih berada di sebuah lembaga seperti Indef ya. Ini ternyata masih bisa loh terlalu terburu-buru menarik kesimpulan. Dibilang sumber datanya ngaco, ya enggak sih. Tapi mosok sih, seorang peneliti Indef bisa nggak tahu bahwa ruang untuk penambahan anggaran IKN itu masih terbuka lebar. Mosok sih, seorang peneliti Indef bisa nggak tahu bahwa anggaran 143 miliar rupiah ini hanya berlaku sebagai baseline. Mosok sih, seorang peneliti Indef nggak tahu bahwa OIKN ya sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengajukan anggaran ini masih menyusun usulan pagu anggaran pembangunan IKN di 2025 ini. Kok ceroboh betul dalam menarik kesimpulan, apalagi kesimpulannya sudah melompat ke ranah politik, yaitu komitmen politik Presiden terpilih, Pak Prabowo maksudnya, untuk melanjutkan IKN ini ya tidak prioritas gitu. Nah, apa maksud saya? Gini, saya jelaskan secara runut. Pertama-tama, penting untuk saya ingatkan kembali ya teman-teman, komitmen Pak Prabowo yang pernah beliau ucapkan sendiri kurang lebih seminggu yang lalu lah di IKN. Bapak Presiden terpilih ini udah sangat eksplisit mengekspresikan ketegasannya bahwa IKN bukan hanya akan dilanjutkan tapi akan dipercepat. Pak Prabowo juga kemudian menyatakan komitmennya bahwa ruang anggaran untuk IKN dibuka sebesar-besarnya terutama untuk OIKN. Itu dulu ya yang perlu kita pahami ya. Bahwa komitmen Pak Prabowo terkait IKN ya nggak usah diraguin lagi. Nah, terkait hal teknis seperti anggaran IKN yang dibacakan di nota keuangan yaitu sebesar 143 miliar rupiah. Ada dua hal yang perlu kita cerna dengan baik. Pertama, anggaran 143 miliar rupiah yang dibacakan di nota keuangan adalah anggaran penyelesaian pembangunan-pembangunan yang di-carry over dari kementerian lembaga negara ya sebelumnya ya seperti penyelesaian bandara, penyelesaian sanitasi, digitalisasi dan lain-lain. Artinya anggaran 143 miliar rupiah ini hanyalah acuan dasar atau baseline ya. Dan ruang untuk penambahan anggaran IKN masih sangat-sangat terbuka lebar.
Hal ini pernah kok diungkapkan oleh Menteri Bappenas ya, juga ada Menkeu ya. Jadi sebagai seorang peneliti, Bang Izzuddin ini kurang teliti. Tapi nggak apa-apa, peneliti boleh salah, yang nggak boleh itu bohong. Kedua, menurut Undang-Undang IKN yang memiliki otoritas untuk mengajukan anggaran IKN adalah OIKN. Nah, saat ini OIKN masih sedang dalam proses finalisasi anggaran, baik itu di OIKN-nya sendiri maupun di kementerian lembaga terkait ya, di bawah koordinasi OIKN ini ya. Tentu saja masukan-masukan ya dibahas secara intensif, termasuk juga soal besaran angka. Seperti misalnya ramai diberitakan bahwa OIKN mengajukan besaran anggaran 26 triliun ya untuk IKN pada 2025. Atau Kementerian PUPR ajukan 4 triliun ya. Nah, juga sedang intensif ya dibahas soal sumber-sumber pembiayaan. Jadi tadi kan soal angka, ini sumbernya ya. Misalnya ya APBN seperti yang saya bahas barusan. Juga investor domestik dan asing yang kini sudah mulai berbondong-bondong datang, seperti misalnya yang kemarin ramai diberitakan saat groundbreaking. Nah, saat groundbreaking ini teman-teman, ada puluhan investor yang menanamkan modalnya untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Di mana nilai investasinya ya, itu sekitar 56 triliun rupiah. Dari 55 investor tersebut meliputi 6 investor ya di sektor pendidikan, 3 investor di sektor kesehatan, 10 di sektor retail dan logistik, 8 ya itu soal proyek hotel ya, 2 proyek itu sektor energi dan transportasi, 14 proyek perkantoran dan perbankan, 9 proyek hunian dan area hijau, serta 3 proyek di bidang media dan teknologi. Lah ini kan 56 triliun ini aja udah jauh lebih besar dari apa yang dijadikan Indef sebagai bahan acuan untuk menyimpulkan bahwa IKN bukan prioritas tahun depan. Yang kemudian menyiratkan seolah Pak Prabowo seperti basa-basi aja lanjutin IKN gitu, basa-basi politik aja gitu. Nah, teman-teman, akhir kata ketika saya mendengar istilah IKN ya, maka saya langsung teringat Green City, kota hijau, kota yang menyimbolkan harmoni dan keseimbangan antara manusia dengan alam. Ketika saya mendengar IKN, saya langsung teringat pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi yang selaras dengan pembangunan lingkungan hidup, konservasi, dan restorasi alam. Dan ketika saya mendengar IKN, saya teringat quote dari Harlem Brundtland, seorang politisi dari Norwegia yang mengatakan, "Sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.